siapa yang menang kira-kira ya gitu. Indonesia melawan Malaysia gitu kan. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia akan kalah. Perang itu sangat ditentukan oleh kemampuan peralatan yang dimiliki ya. Bahkan kalau dihubungkan dengan itu kita bisa kalah loh lewat melawan Singapura negara kecil gitu ya. Iya. Yang kalau misalnya kita head to head-nya dengan Singapura dengan Malaysia, saya punya keyakinan orang Indonesia itu lebih nasionalis dibandingkan dengan Malaysia. Ini satu pertanyaan ya, kalau misalnya saya tanya, kalau kita misalnya kan kita dulu pernah ya agak bersetegang dengan Malaysia yang memperebutkan Ambalat ya. Ini saya bukan memprovokasi ya. Yang sekarang, yang dulu kan Gajah Malaysia misalkan. Oh itu pernah itu zaman dulu kan Amerika Inggris kita linggis, itu kan, Amerika kita setrika. Gajah Malaysia zaman Soekarno tuh. Kalau sekarang Gajah Malaysia, Chef Nur Halija. Nah itu kalau misalnya kita berperang, pada saat itu kan ada pembicaraan siapa yang menang kira-kira ya gitu. Indonesia melawan Malaysia gitu kan. Kemudian yang muncul adalah analisis yang terkait dengan berapa jumlah tentaranya, berapa pesawat tempur yang dimilikinya, kemudian senjatanya ada berapa dan lain sebagainya. Nah, dan ada juga banyak yang mengatakan bahwa Indonesia akan kalah. Karena hitung-hitungan matematik yang itu sifatnya militer, kekuatan militer. Bahkan kalau dengan sudut pandang semacam itu bisa jadi dibenarkan, benar betul kan ya. Perang itu sangat ditentukan oleh kemampuan peralatan yang dimiliki ya. Bahkan kalau dihubungkan dengan itu kita bisa kalah loh lewat melawan Singapura negara kecil gitu ya. Yang jumlahnya penduduknya berapa? 2 juta gitu ya, bisa kalah karena memang pesawat tempurnya lebih banyak, lebih terbaru teknologinya Pak. Akan tetapi gitu kan ya, dalam analisis politik internasional zaman di akhir-akhir ini itu kemudian banyak yang merevisi ya bahwa kekuatan sebuah bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah fisik yang kemudian disebut sebagai hard power. Karena ada hal yang lain yang bisa jadi sangat menentukan, lebih menentukan dibandingkan dengan hard power. Dan itu adalah yang disebut dengan soft power. Saya baru tahu tuh. Iya. Dan itu sudah menjadi kajian banyak gitu kan ya di dunia, dan inilah yang bisa menjelaskan mengapa sejumlah bangsa termasuk Iran yang menjadikan sebagai kajian itu kenapa bisa bertahan setelah sekian tahun gitu. Ya, di antaranya adalah karena beberapa di antaranya Iran tuh punya soft power. Ada sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Manuchehr Mohammadi. Ya, dia menyebut ada 10 soft power. Saya sendiri coba cari-cari. Ada, tapi tidak mungkin bisa saya bahas semuanya ya. Nah, ini intinya sih bahwa salah satu di antara soft power itu adalah national pride and dignity. Jadi ketika kita punya rasa kebanggaan yang tinggi dan kemudian rasa harga diri yang cukup tinggi sebagai seorang anak bangsa, maka itu kita punya satu poin. Yang kalau misalnya kita head to head-nya dengan Singapura, dengan Malaysia, saya punya keyakinan orang Indonesia itu lebih nasionalis dibandingkan dengan Malaysia. Lebih nasionalis loh. Coba perhatikan kalau misalnya ada pertandingan sepak bola Malaysia Indonesia, yang paling kenceng itu yang ketika yang diikuti oleh penonton itu lagu Indonesia Raya atau lagu apa sih kalau lagu kebangsaan Malaysia saya lupa lagi ya. Itu pasti Indonesia tuh lebih bergema itu. Karena apa? Itu salah satu diantaranya adalah kebanggaan nasional. Jadi nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa itu lebih tinggi orang Indonesia. Dan ini salah satu diantaranya itu disumbang oleh pemahaman terhadap masa lalu. Masa lalu kita, sejarah ya. Nah, masuklah ini nih ke permasalahan sejarah. Sejarah tadi. Karena sejarah itu kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi itu lewat ya kajian-kajian sejarah, dan salah satu pintu masuk untuk bisa mengkaji sejarah itu adalah apa yang terjadi di masa lalu itu lewat naskah itu. Tulisan tadi. Dan naskah itu bukan hanya sekedar
Jadi kalau di dalam filologi itu, ini sedikit kuliah filologi ya. Tenang. Kita berpengalaman membahas yang kita nggak tahu. Gastronomi. Siap. Jadi filologi itu ada dua yang utama ya, pembahasan utama tema utama filologi. Yang pertama disebut dengan tekstologi, yang kedua adalah kodikologi. Tekstologi itu membahas isinya. Jadi isinya, jadi teksnya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu ada tulisannya itu seperti itu. Oh, isinya seperti itu. Tapi kalau kodikologi itu adalah hal-hal yang fisik. Misalnya adalah medianya. Medianya seperti apa yang dibuatnya itu zaman dulu itu kan ada yang terbuat dari daun lontar ya, bahan prasasti. Ada yang dari batu gitu kan ya, itu yang kemudian jadi prasasti. Iya. Ada yang macam-macam dan bahkan yang disebut dengan kodikologi itu kajiannya termasuk diantaranya adalah apa yang dibicarakan di sana gitu kan ya, di manuskrip itu juga bisa menjadi kajian kodikologi dari sisi bahwa ini sebenarnya budaya yang muncul pada saat itu budaya apa sih gitu kan. Nah gitu. Jadi ketika misalnya yang dibahas saat itu ternyata adalah kajian-kajian yang tingkat tinggi, itu berarti memang peradaban zaman itu adalah peradaban zaman tinggi. Nah itu kalau di dalam kodikologi, dan bahkan itu kajian peradaban itu di mana-mana, itu di semua gitu ya, di kajian filologi dan juga di kajian peradaban, ilmu tentang sejarah peradaban itu semua sepakat bahwa ciri paling utama dari tinggi atau rendahnya sebuah bangsa itu adalah literasinya. Termasuk juga alat-alat yang diproduksi untuk untuk menciptakan manuskrip itu. Karena itu adalah menunjukkan penghargaan seperti apa gitu penghargaannya. Dan bahkan ada beberapa di antaranya yang kadang-kadang ya saya tercengang dan kita semua hal-hal tercengang bahwa di zaman itu ketika zaman kerajaan ketika sebelum orang-orang Eropa itu datang ke kita itu di Indonesia ini. Dan itu kan tercatat ya, karena memang sampai sekarang masih ada gitu ya. Ininya bukan hanya sekedar catatannya, tapi ini benda-bendanya memang ada gitu kan. Artefaknya barangnya ada. Itu adalah bahwa di antara para raja-raja di Nusantara itu, mereka saling berkirim surat dengan, yaitu menjadi bagian surat-surat diplomatik, yang ada, saya mendapatkan berita yang ada di perpustakaan Leiden Belanda itu. Leiden Belanda itu paling banyak kan di sana gitu. Manuskrip kita itu ada di sana. Nanti kita bahas Pak. Sekarang dulu Pak tadi Pak. Iya, yang di sana itu diantaranya adalah dari 27.000 naskah Nusantara yang ada di perpustakaan Leiden, manuskrip kuno ya. Itu diantara sekitar 700-nya adalah surat-surat para raja. Dan itu ditulis dengan emas. Wah, tahun segitu ya? Tahun 1500. Tahun 1500. Sudah bisa 1400, 1500. menulis berbahan emas di atas kertas ya? Di atas kertas medianya. Nah, itu bahkan sampai ada sebuah catatan bagaimana misalnya ada, kalau itu bukan Belanda ya, itu Inggris itu ketika mau masuk, mau membuat sebuah, kan awalnya mereka itu katanya mau dagang mau melakukan diplomasi untuk membangun sebuah kongsi perusahaan dagang gitu berdagang. Itu kan syaratnya adalah harus menulis dengan cara yang emas juga. Artinya mereka belajar dulu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ada naskahnya. Dan di Indonesia ada juga di Indonesia. Sekarang kita bisa menemukannya di Museum Pos. Kalau tidak salah di Jalan Ampera Jakarta. Oh, Jakarta. Museum Pos. Pemirsa, silakan kalau misalnya cari ya di Google juga, di googling juga bisa ketemu Golden Letters. Namanya Golden Letters, itu akan bisa ditemukan. Jadi sudah dibundel lalu itu sih sudah itu sudah sedemikian rupa dibuat, dipelihara dengan sangat, dirawat dengan cukup rapi gitu. Saya kan sangat senang sejarah Pak ya. Senang banget lah baca sejarah. Ini fakta baru loh Pak yang saya baru tahu, bahwa bangsa kita dulu raja-rajanya menulis pakai emas. Itu benar-benar mind blowing buat saya Pak. Terima kasih sudah diberitahu. Ini juga masih berupa apakah memang betul emas atau misalnya tinta hanya warnanya saja emas, tapi apapun juga dan itu fakta ya bahwa itu tulisannya itu memang corak emas gitu, berkilau gitu. Berkilau emas. Pokoknya berkilau emas. Kemungkinan besar seandainya memang betul-betul emas, itu kan artinya pada saat itu sudah ada pabrik peleburan emas dong di Indonesia. Betul.
Pabrik peleburan. Dan mereka menganggap tinggi tradisi tulis kan ya? Iya, tradisi tulis. Ada bangsa lain nggak Pak yang menulis pakai tinta emas selain Indonesia? Nah, sampai sejauh ini minimalnya kalau kita melakukan perbandingan Di zaman yang sama ya maksud saya? di zaman yang sama dengan Eropa yang kemudian menjajah banyak negara dunia, di Eropa itu tidak muncul sangat sulit. Masih belum. Bahkan bukan hanya sekedar apalagi kalau sampai emas itu ya. Tradisi tulis menulis mereka juga rendah. Wow. Itu dan yang di Pemirsa, perpustakaan Leiden itu data sejarah menunjukkan bahwa kan itu bukan yang dari Nusantara, bukan Indonesia ya, berarti Nusantara itu termasuk juga dari Malaysia gitu ya, dari Filipina, di Filipina bagian selatan itu masuk ke kawasan Nusantara. Itu di sana itu 27.000, sementara kalau yang dari seluruh Eropanya itu nggak sampai segitu gitu kan. Jadi lebih banyak yang ada di ini. Sangat rendah sekali ya. Bangga, Kita dikenal bangga sebagai bangsa yang memang sebenarnya punya peradaban masa lalu yang sangat tinggi. Yang sayangnya, kenapa kok bisa? Kalau misalnya kita tanya kepada orang-orang Indonesia, apalagi ke anak-anak muda, saya seringkali bertanya ke mahasiswa saya gitu, apa pandangan kalian terhadap nenek moyang kalian? Apa yang kalian bayangkan? Nenek moyang kalian itu seperti apa? Ya, kemudian mereka mungkin bingung ya dengan pertanyaan itu. Kemudian saya kasih opsi-opsi gitu ya. Ini misalnya yang kalian bayangkan itu orang yang para ilmuwan kah, para pedagang kah, atau misalnya kemudian bagaimana dandanannya mereka kira-kira gitu. Ketika apakah kalian terpikir yang kalian bayangkan itu adalah mereka itu orang-orang yang telanjang dada, telanjang kaki gitu ya. Iya gitu. Banyak seperti itu gitu ya. Ya feodalisme kalau ketemu sama yang lebih tinggi di kemudian film-film ini. Ya itu karena memang banyak sekali ya informasi-informasi yang berupa catatan. Ya misleading lagi. Nah itu kan sangat disayangkan. Padahal kita sebenarnya punya potensi itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa seandainya gitu kan ya kita serius untuk mencoba melakukan perbaikan terkait dengan sejarah dan kemudian mampu menggambarkan secara benar dan apa sih sebenarnya yang terjadi di masa lalu dan bagaimana seberapa tinggi peradaban yang dimiliki oleh nenek moyang kita punya optimisme bahwa minimalnya ini national pride kita itu akan semakin naik dan itu menjadi modal yang sangat kuat bagi kita untuk bisa membangun bangsa ini bukan hanya sekedar tahun 2045 gitu, tapi bisa jadi kita mempercepatnya. Karena ini menjadi salah satu masalah yang sangat besar di kita ini. Ketika tidak ada kebanggaan atau misalnya kebanggaannya menurun, maka ada banyak hal ya, inferiority complex itu akan membuat kita sejak awal itu sudah merasa pesimis, apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Ada banyak hal loh sekarang ini. Misalnya kalau saya pernah lihat ada salah satu tayangan podcast, saya lupa lagi di mana gitu. Ada salah seorang ahli nuklir orang Indonesia ya, yang belajar nuklir di Jepang, masih muda anak itu. Kemudian dia mengatakan bahwa di Indonesia bisa nggak sih bikin reaktor nuklir gitu? Iya bisa katanya. Tapi sepertinya berat ya katanya. Iya karena memang kita tidak punya kepercayaan diri. Padahal itu misalnya mendapatkan ini tuh untuk bisa menyediakan sebuah energi alternatif di masa depan itu adalah sesuatu yang sangat penting, harus dari sekarang harus dikejarnya. Tapi yang salah satu menjadi penghalangnya adalah karena kita merasa minder gitu ya. Itu gimana Pak? Kita dari sebuah bangsa yang besar kan bisa menulis tinta emas, punya penjajah mungkin Singapura, Malaysia, Filipina, Majapahit. Kok bisa menjadi bangsa inferior sekarang itu? Apakah ada gimana Pak? Ada hubungan dengan penjajahan Belanda? Ada pembodohan sejarah apa gimana Pak? Iya gitu kan, kalau kita tahu ya bahwa sebagian besar sejarah yang kita terima ini itu sumbernya adalah dari VOC. Ya, sebagian besar kalau zaman SD kan selalu sumber-sumbernya dari ini ya. Iya, catatan VOC gitu kan. Sunan Gumbrongje lah, atau siapalah gitu orang Belanda. Dan kemudian kalau pertanyaannya ketika penjajah itu apa yang mereka lakukan, bagaimana sikap mereka terhadap yang dijajah terhadap yang dijajah, dan kemudian bagaimana mereka menghendaki sejarah masa lalu bangsa Indonesia itu dibaca dengan cara apa gitu kan.
Itu ada sebuah teori yang disampaikan oleh Profesor Naqib Alatas yang dari Malaysia itu. Beliau mengatakan teorinya itu namanya nativisasi. Nativisasi itu mengatakan bahwa itu orang-orang para penjajah bukan hanya Belanda ya, tapi semua di dunia itu mereka pasti punya kepentingan agar perilaku penjajahan mereka itu memiliki nilai wajah yang sedikit etis ya. Oke. Di penduduk asal mereka ya, maksudnya rakyatnya mereka. Iya, di penduduk rakyat mereka dan juga ke dunia. Jadi mereka ingin memberikan justifikasi bahwa apa yang dilakukan itu tidak semuanya buruk, tidak berseberangan tapi mendidik mungkin. Dan karena itu maka mereka mengatakan bahwa kami memberikan sentuhan peradaban kepada koloni gitu, kawasan-kawasan koloni. Dan karena itulah maka apa yang mereka lakukan kemudian, mereka kemudian menghapus masalah-masalah itu. Jadi hal-hal yang misalnya menunjukkan kepada kebanggaan, hal-hal yang membanggakan itu kemudian dihapus. Pride. Karena kalau misalnya zaman dulu kemudian mereka datang ke sebuah bangsa yang ternyata sudah beradab gitu kan ya, tapi kemudian mereka tetap jajah, itu hilang itu yang namanya sisi etisnya itu. Semuanya hanya keserakahan saja. Hanya keserakahan saja. Dan itu sesuatu yang tidak bisa bahkan oleh rakyat mereka sendiri, itu sesuatu yang tidak bisa diterima gitu. Betul. Nah, karena itu maka yang terjadi adalah itu yang disebut dengan nativisasi. Apapun juga yang terkait dengan hal-hal yang bagus di masa lalu itu langsung dihapuskan. Berarti PR kita tuh sebetulnya Pak Otong ya, kita harus memperbanyak buku-buku sejarah pra penjajahan. Iya. Peradaban kita tuh salah satu yang saya baca bukunya, pernah tuh di zamannya ini bro, kalau kita memang sekarang inferior karena banyaknya korupsi segala macam sehingga orang inferior, tapi di masa lalu di zamannya Ratu Sima gitu nggak salah. Ada cerita di kerajaan yang namanya Ratu Sima. Dia ngetes penduduknya dengan naruh emas di alun-alun lah. 3 hari 2 hari nggak ada yang ngambil tuh emas. Saking beradabnya orang-orang di Indonesia saat itu. Punya etika, punya tidak mau ngambil yang bukan haknya. Emas tuh utuh, men. Atau bisa jadi karena pas saat itu emas bagi mereka udah sesuatu yang biasa aja. Biasa aja. Kayak di sini bala-bala gitu. Bala sih pun pinggir jalan kan. Ya bisa jadi betul. Itu artinya juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dulu tuh kaya gitu. Nggak butuh emas ya, nggak terlalu ini. Dan satu sisi juga memang betul setidak berharganya emas ya tetaplah emas ya. Pasti kalau misalnya taruh di sebuah tempat ya pasti kalau bangsanya itu tidak beradab ya dengan sangat mudah hilang gitu kan ya, ada yang mencuri. Seperti sekarang di Jepang kan saking beradabnya kalau kita kehilangan handphone, kehilangan laptop, datang lagi situ udah lewat berapa jam masih ada, nggak ada yang ngambil gitu. Beradab kan mungkin sama kayak tadi itu ya. Iya betul. Pak, pertanyaan besar saya nih Pak, kenapa ada puluhan ribu manuskrip kita kerajaan ada di Leiden Pak? Itu gimana? Dicuri, dirampas, dibeli atau gimana Pak? Ya diambil sih. Oh ya? Nah itu yang menjadi salah satu catatan di bukunya yang dituliskan oleh Profesor Naqib Alatas itu, bagaimana naskah-naskah itu kemudian memang dibawa. Dan itu di zaman itu sih dianggap sebagai perilaku yang sah. Boleh-boleh saja kan. Seperti Inggris mengambil banyak artefak di koloni mereka di Afrika. Iya, karena kan konteksnya kan saat itu Indonesia sedang dijajah lah, karena kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ngambil apa-apa, jangankan naskah, yang lain juga sama kan diambil gitu ya, diambil semuanya. Tapi termasuk diantaranya adalah naskah yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa kok naskah sampai diambil juga? Wah, benar Pak. Itu. Nah itu karena memang di sananya ada sumber pengetahuan menyimpan gitu. Waduh, kebanggaan tadi bro. Ada memori yang tersimpan soft power tadi itu. Ya. Jadi ini kita punya tugas, kalau tadi dikatakan bahwa kita harus menggali lagi sejarah bangsa Indonesia sebelum penjajahan ya. Salah satu di antara sumbernya adalah mungkin dengan menggali lagi naskah-naskah di zaman dulu. Dan itu adanya di filologi. Ada jurusan apa tuh Pak kalau di kuliah ya? Filologi itu masuknya di mana kita? Memang filologi namanya. Ada jurusan filologi. Iya. Mirsa yang suka dengan sejarah mungkin tertarik. Itu di Fakultas Sejarah ya? Kalau sekarang Fakultas Ilmu Budaya ya di Fakultas Ilmu Budaya. Dulunya Fakultas Sastra, zaman saya masih itu namanya Fakultas Sastra. Teman-teman yang suka dengan sejarah, suka dengan sastra, filologi yang manuskrip tua-tua bisa masuk ke filologi. Pak, apakah ada ini Pak upaya untuk mengembalikan tadi Pak manuskrip itu Pak? Kan saya tahu kan ada beberapa yang berhasil dikembalikan ya. Baik itu keris di Indonesia atau apa kan. Atau juga negara lain dia
minta dibalikin. Ada beberapa dibalikin tuh, misal ke Afrika, kemana. Tadi Pak gimana Pak? Mas kita yang 27.000 tadi itu. Apakah bisa dibalikin? Setengahnya udah lumayan tapi. Ada ini loh, ada beberapa kendala ya. Iya. Pertama bahwa ini memang sebagaimanapun juga secara hukum itu memang milik mereka ya. Oh ya? Ya kan segala hal yang dulu yang dulu. merupakan hasil penjajahan kan kita tidak Hukum mereka sebenarnya- tapi kan Pak. Ya, hukum yang mereka buat. Ya kurang lebih hukum internasional mungkin ya. Hukum internasional. Karena bagaimanapun juga kalau hal yang lain juga kan banyak sebenarnya kan kekayaan dari bangsa-bangsa yang terjajah itu banyak yang diambil oleh para penjajahnya. Inggris itu macam-macam itu mereka ambil dari mana gitu kan. Apakah kemudian bangsa sekarang itu anak orang-orang yang menjadi warga dari negara yang dulunya dijajah itu kemudian bisa dengan sembarangan minta kan tidak ya. Jadi secara hukum itu agak berat ya. Satu itu. Yang kemudian yang kedua juga ada permasalahan kalau di kami ini di filologi itu ada yang disebut dengan salah satu mata kuliah itu adalah preservasi naskah. Preservasi naskah itu artinya adalah perawatan. Merawat naskah kuno itu memang lumayan ya. Jadi waktu itu saya diajarkan tentang bagaimana harus bahkan misalnya tingkat oksidasinya itu direndahkan gitu. Jadi kalau datang ke sana itu biasanya hanya 1 jam itu udah sesak nafas gitu. Karena berarti bisa diakses Pak ya? Bisa diakses ya? Iya dong. Oh bisa ya? Oh, bisa diakses. Bisa kita baca. Iya, kemudian harus berjarak dari tanaman gitu karena supaya ya itu dan di Indonesia sepertinya kalau datang ke Indonesia bisa jadi cepat lapuk ya. Jadi sementara di mereka dulu aja ya sampai kita bisa preservasinya. Atau solusi nih. Kita jajah balik aja. Iya, sah kan ngambil. Jadi ada 27 juta tadi Pak, kalau kita balikin ke kita bisa jadi malah rusak Pak ya, takutnya ya, karena kita belum ada teknologi di sana ya. Belum ada teknologi. Jadi mendingan dititipin dulu kalau gitu. Kita masih orang-orang Indonesia kalau kan itu biayanya mahal ya. Jadi duit yang harus dikeluarkan mendingan dianggarkan soalnya untuk apa ya. Saya berangkat ke museum Pak di sini Pak, emang menyedihkan suasananya Pak. Kemarin saya main ke sebuah museum ya di Kota Es ya. Saya datang, iya emang nggak inilah kurang menarik lah. Kurang menarik ya? Iya, padahal udah modern sekarang Gen Z dan lain-lain millennials masih terlalu sederhana gitu. Jadi ya udahlah kalau gitu belum rezeki kita dibalikin mungkin Pak. Ya terus ada faktor ketiga ya belum saya sebutkan itu itu yang cukup penting yang ini yang bisa kita lakukan. Itu karena apa itu? Ya perhatian orang-orang terhadap naskah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada naskah datang ke sini kemudian diapain gitu kan? Orang-orang apakah punya kepentingan untuk itu? Kalau misalnya sudah dengan dengan proses hukum yang luar biasa rumit. Kemudian setelah datang ke sini kemudian dirawat tapi di sini dianggurin gitu diantep gitu kan kata orang Sunda. Ya terus yang terjadi sesuatu yang menjadi sia-sia. Jadi ini ada sebuah mindset juga yang harus diubah dari bangsa Indonesia. Mindset itu yang berat ya. Merubah mindset itu susah sekali. Bagaimana kita menghargai peninggalan sejarah dalam rangka untuk sesuatu yang sebenarnya real ya, sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan bangsa kita ini. Waduh, seru banget ya asli. Banyak banget insight-insight baru nih. Betul. Dan saya nggak bisa menyimpulkan, pemirsa aja yang menyimpulkan ya, karena banyak sekali yang pasti mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita untuk meningkatkan kepercayaan diri, pride gitu, bagaimana caranya. Ternyata bangsa kita udah besar. Besar banget ya. Jadi makanya kalau gembar-gembor 2045 emas itu sebetulnya cemen sih. Karena kan kita DNA-nya udah DNA unggul, bangsa unggul. Oke. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.